Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Jaman-jamannya. Seorang pencuri mobil bersenjata api diringkus. Tunjukin yakin atas ini bang. Ratusan jemaat Kristiani menggelar ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Akibat pupuk langka, petani beralih menggunakan pupuk kandang dari sekam padi. Rumah seorang pencuri mobil di Desa Merak Batin, Kecamatan Datar, Lampung Selatan digerebek polisi sektor Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Kamis dini hari. Tersangka Redi Kurniawan sempat berusaha kabur melalui pintu dapur, namun gagal karena rumahnya telah dikepung polisi. Siapa? Nama lo? Hah? Redi? Aduh. Tunjukin, bang sini bang. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menyita belasan kunci kontak mobil, plat nomor polisi mobil, dan senjata api lengkap dengan pelurunya. Tunjukin yakin atas ini bang. Bang Yudi. Mana sini. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka telah mencuri 3 mobil di Bandar Lampung bermodus menggandakan atau menduplikat kunci kontak dan memasang GPS di mobil korban yang baru dikenalnya. Ada peluru di dalamnya. Dapat peluru di dalam. Tersangka ini kita lakukan pencarian sejak DPO sejak 8 bulan yang lalu. Modusnya bahwa ini adalah sindikat dari curanmor dengan menggandakan kunci kendaraan dan memasang GPS di kendaraan tersebut. Tersangka RK ditemukan beberapa kunci kendaraan yang diduga kunci duplikat. Jadi kita masih kembangkan ini untuk kasus-kasus yang lain. Ada kemungkinan ini sindikat antar provinsi loh. Kita indikasikan bahwa karena yang bersangkutan juga merupakan residivis, ya kan, ada kemungkinan melakukan di tempat di luar Lampung. Penangkapan tersangka Redi Kurniawan merupakan hasil pengembangan dari ditangkapnya tersangka Dian yang telah ditangkap pada 8 bulan lalu. Pada kasus ini, polisi tidak menyita mobil hasil kejahatan tersangka karena telah dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penadah dan pelaku lain yang terlibat. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang begal motor ditangkap saat akan mengendarai motor dari rumahnya oleh tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah Rabu sore. Penangkapan tersangka Hedi Cahyodo sempat menyita perhatian para tetangganya. Pada pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap seorang tersangka lagi bernama Febri di rumahnya. Kedua tersangka tinggal bertetangga di Pringsewu. Awal ditangkap, Febri sempat membantah tuduhan polisi. Ia akhirnya pasrah ditangkap setelah mengetahui tersangka Heri berada di dalam mobil polisi. Kedua tersangka ditangkap karena membegal 2 pelajar SMA yang berboncengan saat hendak berangkat sekolah pada akhir April lalu.
Tersangka mengadang korban di tempat sepi dan menodong korban dengan senjata tajam. Selain motor, tersangka juga merampas ponsel korban. Pelaku yang diamankan ada 2, yaitu inisial HR dan FR. Khususnya anak sekolah sedang berboncengan hendak pergi ke sekolah pada pagi hari. Kemudian pelaku menggunakan kendaraan motor metik, berboncengan 2 orang menghadang korban dan kemudian menakuti korban dan mengancam korban dengan menggunakan sebuah pisau, dan akhirnya berhasil merampas dan membawa kabur motor daripada korban. Motor hasil kejahatan tersangka disita polisi sebagai barang bukti, sedangkan untuk ponselnya telah dijual. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang pencuri motor ditangkap di pinggir jalan di Desa Sukamerindu, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Kamis pagi. Tersangka Hermawan ditangkap tanpa melawan saat akan menjual motornya kepada seorang penadah. Dari penggeledahan ditemukan sepasang plat nomor polisi di bagasi motor. Tersangka sengaja melepasnya dari motor supaya motor curiannya tidak terdeteksi oleh korban dan warga saat dikendarai di jalan. Menurut polisi, tersangka mencuri motor seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Tersangka juga menggasak tas berisi 2 ponsel dan STNK motor yang diletakkan korban di gubuknya. Apa? Motornya laku dijual, uangnya buat apa? Buat makan, Pak. Kamu kapan terakhir keluar penjara? Bulan berapa? Pertengahan bulan, pokoknya sebulan setengah dari 2023 ini, Pak. Apa kasusnya dulu? Sama, Pak. Untuk pelaku sendiri kami jerat dengan pasal 363 KUHP. Dengan ancaman berapa tahun, Pak? Ancamannya maksimal 7 tahun penjara. Kami menghimbau kepada masyarakat secara luas di wilayah Pusat Talang Padang ini kiranya dapat mengamankan barang miliknya ya, berupa kendaraan bermotor manakala terparkir di pesawahan, jangan terlalu jauh dari tempat kerjanya sehingga terpantau. Menurut catatan polisi, tersangka Hermawan merupakan seorang residivis kasus pencurian motor yang belum lama bebas dari penjara. Motor hasil curian tersangka disita sementara. Untuk barang bukti, ponsel masih dalam penyelidikan karena sudah dijual ke penadah. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Gua dibelinya. Petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Bandar Lampung Kamis siang melakukan eksekusi pemasangan stiker bagi penunggak wajib pajak reklame yang terletak di kawasan Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Teluk Betung Utara. Pada eksekusi ini, petugas menempelkan stiker besar bertuliskan objek ini belum melunasi kewajiban pajak daerah. Menurut petugas, dari total 21 yang menunggak, baru 6 tempat usaha yang disegel. Dari 6 tempat usaha itu, total tunggakan pajaknya lebih dari 71 juta rupiah. Kalau kita lihat sih, potensi itu sebenarnya beragam ya. Ada beberapa wilayah yang dia cukup besar tuh, kayak yang di Alfa itu lumayan tuh bisa sampai 5 jutaan. Dan yang di ini ya, itu kan dia dalam ruangan ya, namun itu sekitar ya sampai 5 juta juga itu. Sama itu lagi tuh di resto di Basung Alam yang di lantai 3 ya. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut tidak diindahkannya peringatan melalui surat ataupun upaya pemanggilan oleh petugas pengelolaan pajak dan retribusi daerah kepada pemilik reklame sebagai objek wajib pajak. Pemasangan stiker ini bagian dari peringatan. Jika dalam waktu 3 bulan yang ditentukan objek pajak tidak melunasi tunggakan utang pajak, maka reklame akan ditebang atau dicabut petugas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.